Pak Ganjar Pranowo yang menantang siapapun untuk membuka tentang konflik Wadas di debat Cawapres minggu depan. Nah, kira-kira ada yang berani nggak? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Badimas. Info kali ini datangnya dari Pak Ganjar Pranowo yang menantang siapapun untuk membuka tentang konflik Wadas di debat Cawapres minggu depan. Nah, kira-kira ada yang berani nggak? Memang kemarin ya, sepekan jelang debat Cawapres, di tanggal 21 Januari 2024, minggu depan, ini kemarin Pak Ganjar kemudian memberikan statement, silakan saja semuanya ditantang siapapun untuk membicarakan atau mengambil tema atau mempertanyakan tentang konflik Wadas yang beberapa waktu lalu memang melibatkan masyarakat Wadas dengan Pak Ganjar yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, memang ini sangat make sense dengan tema debat Cawapres yang ada di tanggal 21 hari Minggu mendatang, yakni tentang sumber daya alam, kemudian lingkungan hidup, lalu energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Ini kan memang terkait dengan masalah Wadas. Nah, dengan tantangan ini menunjukkan apa? Pak Ganjar ini sudah siap buka-bukaan, menantang siapapun yang mau mengulik masalah Wadas. Ayo, silakan kita buka seterang-terangnya, kita buka-bukaan di ajang debat nanti. Karena selama ini memang Pak Ganjar yang selalu dipersalahkan atas konflik yang terjadi di Wadas. Tentang proyek bendungan bener, lalu tentang proyek penambangan batu andesit di sana. Lalu belum lagi masalah penambangan semen di Rembang. Ini juga menjadi permasalahan yang selalu, konflik yang selalu dipersalahkan kepada Pak Ganjar. Nah, pertanyaannya sekarang, berani nggak buka-bukaan? Berani nggak yang ditantang ini untuk membahas masalah ini? Kalau Caimin, mungkin akan bisa, karena dia tidak punya beban masa lalu, tidak punya keterkaitan antara Caimin dengan konflik yang ada di Wadas maupun di Rembang. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah paslon nomor 2, cawapresnya Gibran, yang memang secara langsung dia tidak pernah ada kaitannya dengan di sana. Tapi berani nggak kira-kira? Apakah dia kalau misalkan nanti membahas ini bukan menampar bapaknya sendiri? Ya kan kita tahu. Karena proyek Wadas, baik itu bendungan bener maupun penambangan batu andesit, ini adalah proyek strategis nasional atau PSN yang memang milik pemerintah pusat menggunakan dana APBN. Sementara Pak Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah, Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, Pak Ganjar berulang kali mengatakan, saya sebagai kepala daerah harus siap apapun ketika proyek nasional ini kemudian ada di wilayah kami akan selalu siap untuk mensukseskan itu. Karena dia selalu mengatakan, selalu dididik untuk berani, untuk mengambil tindakan tegas, untuk mengambil resiko dan bertanggung jawab menyelesaikan segala macam tugasnya sebagai kepala daerah. Keren nggak capres gue? Capres-capres lain belum tentu loh kayak gini. Nah, dengan tantangan ini, kemudian di media sosial, berita ini kemudian di-upload, lalu kemudian banyak sekali komen-komen negatif dari kubu sebelah, terutama dari pendukung dan buzzer-buzzer paslon nomor 2. Yang pertama, ini ada 2 garis besar dari beberapa komen yang kemudian saya ambil garis besarnya, ini mengambil kesimpulan ada 2. Yang pertama, mereka ini mengatakan bahwa ini loh debat Cawapres. Kenapa Pak Ganjar kok berani menantang ini? Karena yang debat Pak Mahfud, bukan Pak Ganjar. Makanya Pak Ganjar berani. Ini kata beberapa akun yang memang pendukungnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mereka mengatakan itu. Ya iyalah, pasti berani. Orang yang
nanti debat Pak Mahfud bukan Pak Ganjar, kan begitu, katanya begitu. Nah, sekarang, nih saya jelaskan biar kalian paham. Justru yang debat Pak Mahfud ini, Pak Mahfud meskipun pada waktu itu tidak terlibat langsung di konflik Wadas, bukan ada pejabat di Jawa Tengah, tapi Pak Mahfud sampai detik ini itu adalah Menteri Kabinet Indonesia Maju, menteri dari Presiden Jokowi. Dia tahu permasalahan ini, dia pasti tahu siapa yang menganggarkan itu, kemudian proyek ini milik siapa. Lalu sebagai Menko Polhukam, dia pasti juga jelas tahu siapa yang bermain-main dengan proyek ini. Makanya kemudian Pak Ganjar menantang pihak-pihak manapun yang akan menyinggung masalah Wadas, konflik yang ada di Wadas, baik Wadas maupun juga di Rembang. Silahkan, Pak Mahfud akan bersedia menjawab semuanya. Makanya Pak Ganjar kemarin bilang, Pak Mahfud ini nggak punya persiapan khusus. Tapi berdasarkan pengalaman, beliau nyemplung langsung di sana. Beliau juga adalah menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Dia pasti tahu, masalah ini pasti tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, capres sebelah berani nggak? Lagi-lagi, kalau misalkan memang berani mengungkap ini semua, yaitu sama aja dengan bunuh diri, sama aja nampar atau mencoreng muka bapaknya sendiri. Lalu, yang kedua, ini kemudian buzzer-buzzer atau pendukung dari Prabowo Subianto ini secara kompak. Kemudian mereka mengatakan bahwa debat itu adalah penyampaian visi misi. Bagaimana ke depan ini untuk menonjolkan visi misinya, apa yang akan ditawarkan untuk Indonesia ke depan. Bukan untuk mengklarifikasi atau mengulik rekam jejak dari capres. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ini adalah sudah salah konsep. Capres ataupun cawapres ini sangat penting rekam jejaknya. Sekarang kalau kita bicara masalah visi misi, oke, itu penting. Bagaimana Indonesia nanti ke depan, bagaimana programnya tentang perekonomian, bagaimana programnya nanti tentang pengentasan kemiskinan, bagaimana program yang lain-lain tentang anak muda, Gen Z, kemudian bagaimana masalah pertahanan, kemudian masalah apapun itu ke depan. Itu baru akan dilakukan. Sesuatu yang baru akan dilakukan, ini kemudian kemungkinan di masa depan ketika dia bisa jadi lupa. Tapi ketika berbicara masalah rekam jejak, berbicara masalah prestasi beliau di masa lalu, itu juga sangat penting. Bagaimana kemudian ketika Pak Ganjar menjadi seorang gubernur Jawa Tengah, kemudian apa-apa saja yang harus sudah dilakukan, lalu Pak Anies yang menjadi gubernur DKI, apa-apa aja yang sudah dilakukan, apa ya? Lalu kemudian bagaimana Pak Prabowo yang seorang Menteri Pertahanan, apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk negara itu juga penting. Lalu kemudian rekam jejak di masa lalu, apakah dia pernah terlibat dengan kasus-kasus tertentu, dengan korupsi misalkan, atau kasus pelanggaran pelanggaran HAM berat misalkan. Ini kan penting. Itu yang sudah terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara visi misi itu baru belum tentu juga akan terjadi. Bisa hanya bualan, kemudian bisa hanya tipuan, bohongan, atau mungkin cuman sekedar omong-omong. Nah, inilah yang kemudian harus diluruskan. Mereka secara kompak membahas ini. Nah, lagi pula kalau misalkan membahas visi misi, itu kan bisa dengan kampanye yang bisa dilakukan setiap hari. Penyampaian visi misi, misalkan Pak Ganjar katakanlah kemarin ketika dia ada di daerah pedalaman seperti di Papua, lalu kemudian di wilayah Indonesia Timur yang akses internetnya ini masih sangat minim, Pak Ganjar kemudian mempromosikan ketika nanti menjadi presiden akan memberikan akses internet gratis dengan super cepat. Itu yang dilakukan untuk para siswa. Nah, itu kan visi misi disampaikan di sana. Lalu bagaimana ketika Pak Mahfud ada di Aceh, kemudian akan mengagendakan pemberian insentif kepada guru ngaji, guru agama lain, itu diberikan juga insentif. Itu visi misi yang harus disampaikan. Sementara di panggung debat, ini adalah bagaimana kita menguliti rekam jejak calon. Lalu bagaimana ketika dia pendalaman visi misi yang sudah disampaikan
di beberapa daerah. Itu yang harus dilakukan. Nah, sementara capres kalian, visi misinya itu tidak pernah tersampaikan. Karena apa? Karena mereka nggak pernah kampanye. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak mau ambil cuti. Sementara tidak melakukan kampanye. Nah, visi misinya apa? Ya cuman satu yang saya pahami selama ini, cuman makan gratis dan bagi-bagi susu. Sementara kalau berbicara rekam jejak, ya kita sudah tahu sendiri, rekam jejaknya sangat buruk bahkan kelam. Beban masa lalunya benar-benar menghantui dirinya sendiri dan kebanyakan orang, tapi berusaha dipoles dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah mungkin para pendukungnya ini kompak. Kemudian mengatakan bahwa ini penyampaian visi misi yang harus disampaikan kepada masyarakat, bukan masalah klarifikasi, bukan masalah rekam jejak. Nah, kayaknya sih mereka memang takut. Kalau misalkan dikorek masa lalunya, lalu kemudian rekam jejak yang sudah dilakukan tentang pelanggaran HAM berat misalkan, nah itu kan menjadi catatan buruk. Mereka tidak mau ini dilihat oleh generasi muda yang pada waktu itu tidak tahu apa-apa, pada waktu itu mungkin belum lahir. Makanya mereka selalu membranding dengan gemoy, kemudian dengan joget ke sana kemari, tidak ada penyampaian visi misi kecuali makan siang gratis dan susu gratis. Jadi gimana? Kira-kira berani nggak nanti? Kalau misalkan rekam jejaknya kemudian dikuliti, lalu kemudian membahas salah satunya masalah Wadas dan semen Rembang ini, berani nggak? Kalau misalkan berbicara masalah visi misi, di paslon sebelah ini, kubu nomor 2, visi misinya ini kemudian absurd, rekam jejaknya juga kelam, lalu apa yang bisa dibanggakan? Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk capres dan cawapres yang takut tantangan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud.